Jadi satu sel dengan sel yang lain itu berkomunikasinya itu dengan energi yang sangat halus, yaitu cahaya. Temuan yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa manusia ini pada dasarnya adalah biofoton. Jadi kalau bio itu berarti biologi tubuh, foton itu cahaya. Makanya cahaya yang kita saksikan di sini ini ya. Mungkin orang awam menganggap cahaya itu adalah sebuah benda yang bersifat kontinu. Padahal cahaya ini sebetulnya terdiri dari paket-paket energi. Satu paket energi disebut dengan kuanta. Makanya sekarang orang berbicara tentang fisika kuantum. Dulu zaman Isaac Newton, zaman fisika klasik, orang menganggap bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang bersifat kontinu. Ternyata cahaya ini adalah diskontinu. Ini terdiri dari paket-paket energi. Satu paket energi itu dalam fisika dinyatakan sebagai sebuah konstanta alam yang disebut dengan konstanta Planck, untuk menghargai orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang kuantum, yaitu Max Planck dari Jerman itu, temannya Stefan. Jadi energi itu adalah sebuah konstanta dikalikan dengan frekuensi. Jadi energi itu sebanding dengan frekuensi. Dan frekuensi itu artinya adalah banyaknya kejadian persatuan waktu. Itu namanya frekuensi. Makanya makin tinggi frekuensi cahaya, makin pendek panjang gelombangnya, makin punya kemampuan menembus. Contoh sinar X-ray. Itu frekuensinya sangat besar, panjang gelombangnya pendek. Dan dia punya kemampuan menembus daging, sehingga bisa mendapatkan citra foto terhadap suatu penyakit yang tersembunyi, yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Jadi jangan heran ya, orang-orang yang tinggi frekuensinya, dia berada di alam-alam luhur, di kesadaran puncak, dia punya kemampuan untuk bisa melihat, ya, melihat segala sesuatu melampaui penglihatan orang biasa. Jangan heran ya. Makanya semua orang sebetulnya punya kesempatan itu untuk bisa punya akses dengan alam-alam luhur. Jadi Bapak Ibu ini semua punya akses sebetulnya. Cuman aksesnya sementara ini tertutup. Ada cakra di situ. Sehingga kita hanya bermain di ilmu yang dibicarakan kebanyakan orang. Makanya ilmunya juga itu-itu saja. Namanya ilmu imtihan itu kalau di kampung, ilmu hafalan. Bisa lihat ya, kalau orang ceramah agama pakai ilmu hafalan. Ya ceramahnya gitu-gitu aja, muter-muter aja ya, paling neraka surga gitu aja. Karena dia tidak punya akses ke alam yang tinggi. Padahal tubuh kita ini merupakan sebuah perpustakaan potensi. Tubuh kita ini perpustakaan potensi. Jadi segala ilmu itu sudah ada di sini. Cuma kita tidak punya akses untuk menembus itu. Karena kita bermain di frekuensi rendah, energinya rendah. Dan itu berdampak pada nasib itu. Pada nasib itu. Pada aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek hubungan, itu berdampak itu. Jadi ekonomi juga ya gitu-gitu aja. Hanya bertahan hidup aja sesuatu yang sangat sulit. Hubungan tidak berkunjung membaik, banyak konflik. Ya, karena menganggap seolah-olah masalah itu ada pada diri orang lain, dan lupa bahwa sebetulnya setiap masalah itu karena kita masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Dan masih banyak yang lain, termasuk aspek kesehatan. Jadi temuan neuroscience yang terbaru ini intinya adalah menguatkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah biofoton. Kelihatan saja manusia itu biologi, tetapi sesungguhnya manusia ini tercipta dari foton, dari cahaya. Jadi sangat masuk akal kalau di kitab Sirul Asror, ya, karya Syekh Abdul Qadir Zailani, ya, Tuhan yang ngawang-ngawung, yang tidak punya nama, yang belum bisa disebut, tidak punya sifat, tidak punya asma, ya, belum ada karyanya, ya. Ketika di alam yang sangat tinggi disebut dengan alam ahadiyah itu, yang pertama kali beliau ciptakan sebelum beliau menciptakan alam semesta, yaitu adalah nur, yang kemudian dalam tradisi Islam disebut dengan Nur Muhammad. Dan Muhammad itu tidak ada kaitan dengan nama manusia, karena Muhammad itu bahasa Arab artinya terpuji. Jadi Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terpuji. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan nama manusia. Karena kadang-kadang kita sering mengait-ngaitkan dengan itu. Jadi cahaya terpuji itu apa sebetulnya? Yaitu manifestasi dari dirinya sendiri. Makanya orang-orang tasawuf mengatakan itu adalah alam wahdah sebelum memasuki alam wahidiyah. Dari alam ahadiyah itu.
Kenapa demikian? Karena Allah bermanifestasi, karena beliau ingin dikenal. Maka lalu terciptalah semua ciptaan ini. Tidak disebut pencipta kalau beliau tidak bermanifestasi, memanifestasikan dirinya dalam wujud ciptaan. Tidak disebut pelukis kalau dia tidak punya lukisan. Tidak disebut arsitek kalau dia belum pernah membuat gedung. Kan seperti itu. Jadi Allah seperti itu, ingin mengenalkan dirinya. Ya, bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wa ahbabtu an u'rifa. Aku rindu untuk dikenal. Nah, ini ngaji harus sampai sana. Baru kita bisa menembus tuh, ya, energi-energi yang frekuensi tinggi itu. Ya, tidak kelihatan tapi ada. Seperti sinar laser, tidak kelihatan tapi ada. Nah, kita harus pakai laser tuh. Harus pakai X-ray, ya, untuk bisa menembus, ya, alam-alam yang tinggi. Jika bisa, kita bisa mencapai yang namanya Sidrah al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Apakah semua manusia bisa ke sana? Bisa. Siapa saja yang bisa? Siapa saja. Kita diberi tubuh yang sama modelnya, kita diberi waktu yang sama 24 jam. Kita juga, ya, memiliki Tuhan yang sama. Terserah menyebutnya apa. Karena yang paling penting itu bukan sebutannya, tapi kita kenal yang kita sebut itu. Semua punya akses ke sana. Punya akses ke sana. Bahkan, ya, saya membaca jurnal yang terbaru, ada mekanisme biologi yang namanya GABA. GABA itu singkatan dalam bahasa Inggris. G-nya itu adalah, G-nya itu gamma, dan gamma itu adalah sinar gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yang disebut dengan sinar gamma. Yang paling rendah itu gelombang radio, naik ke atas namanya gelombang mikro, naik ke atas namanya infrared, naik ke atas itu adalah cahaya tampak nih yang kita kelihatan ini, naik ke atas lagi namanya X-ray, naik ke atas lagi namanya sinar gamma. Jadi sinar gamma ini sinar dengan frekuensi yang sangat besar, dengan panjang gelombang sangat pendek. Jadi GABA itu gamma, kemudian aminobutirik. Amino itu adalah unsur yang sangat penting untuk pembentukan sel. Kemudian A-nya itu asid. Asid itu adalah asam. Jadi GABA itu adalah gamma aminobutirik asid. Apa itu? Ternyata itu semacam filter dalam otak manusia yang bisa memfilter, ya, menyeleksi frekuensi-frekuensi yang dibutuhkan saja. Bapak Ibu pernah setel radio, ya? Radio, ya. Kalau radio itu tidak dicuning, tidak di setel ke frekuensi tertentu, biarkan saja dia di frekuensi sembarangan, radio kita itu berisik. Kenapa berisik? Karena semua frekuensi masuk, akhirnya berisik itu. Semua frekuensi masuk, semua gelombang masuk. Di Bandung saja kan ada beberapa pemancar radio, mungkin lebih dari 100 ya di Bandung. Saya nggak hafal satu-satunya, yang jelas banyak. Nah, kalau tidak dicuning radio kita, semua frekuensi masuk. Akibatnya apa? Tidak ada satupun frekuensi yang terdengar dengan jelas. Akibatnya yang ada itu cuman bising. Bahasa Inggrisnya mah ngaguruh. Ya, bising. Ya. Itu karena semua frekuensi masuk tuh. Begitu kita tuning ke frekuensi tertentu, ya, maka yang boleh masuk ke situ hanya frekuensi tertentu yang kita ingin. Kan semua orang juga punya langganannya, ya. Oh, saya senang radio ini, radio itu, radio ini, karena punya ciri khasnya. Radio ini jazz, radio ini musiknya pop, yang ini dangdut, yang ini jaipongan, itu semua punya ciri khas. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi begitu dicuning ke satu frekuensi, jadi jelas terdengar. Paham, ya? Nah, jadi saya kasih tahu nih, kenapa kok otak kita bising, tidak bisa menangkap pesan-pesan dari alam tinggi? Karena radio kita ini belum dicuning. Otak kita ini masih, ya, bahasa Sunda nama amburadul lah gitu, ya. Segala asup gitu. Jadi bising, ya. Ini saya bicara sains, ya, sebelum saya masuk ke judul. Nah, GABA itu maksimal berfungsi pada saat kita bayi. Jadi waktu kita bayi datang ke dunia ini, si GABA-nya itu maksimal. Dia masih bisa memfilter itu, sehingga hanya frekuensi tertentu yang masuk. Makanya bayi itu kan tidak banyak pikiran, tidak cemas dengan hari esok, tidak sedih dengan masa lalu. Bahasanya cuma menangis saja. Tapi walaupun bahasanya satu, menangis, itu semua orang di rumah mengerti itu. Ada menangis untuk susu, menangis karena kedinginan, menangis karena harus ganti pampers. Hebat itu, bahasanya satu. Dan bayi itu hanya bisa mencerap informasi yang ada di sekitar dia aja. Oh, ini ibu saya, ini ayah saya, udah bisa dia tuh.
Tapi Pak RT, Pak RW belum bisa tuh, belum bisa. Itu namanya gabanya masih maksimum itu. Filternya masih jalan itu. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, gaba itu kemudian menurun. Filternya itu. Nah, gara-gara gaba menurun, akibatnya semua informasi jadi masuk. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini harus belajar kembali seperti bayi. Harus belajar itu. Supaya filternya, gabanya itu, mekanisme biologi di otak kita itu jalan lagi. Sehingga nanti yang diizinkan itu hanya frekuensi tertentu yang diinginkan. Oh, kalau saya udah bisa. Udah bisa. Ini saya mau kajian nih sekarang. Jadi udah setel gabanya. Supaya di frekuensi ini aja, tidak liar kemana-mana. Sehingga saya bisa tuning dengan transmitter. Karena Tuhan itu adalah transmitter. Allah itu sekarang sedang membuat siaran nih. Tapi kenapa yang bisa menangkap siaran dari Allah tidak banyak? Itu karena ada masalah, ada mekanisme biologi yang keliru tuh di otaknya. Mau belajar yang kayak gitu? Ya, pasti mau kalian mah. Nah, itulah harus ketemu orang yang tepat, harus ketemu guru. Ya. Bukan guru idgham biguna ya. Gitu nggak bisa. Idgham bilaguna, ihfa nggak bisa gitu ya. Itu mah bukan agama itu pelajaran bahasa Arab. Tapi yang selama ini kan dianggap agama, ya. Mau ditakut-takuti. Kalau salah bacanya ketukar tuh. Yo, masuk neraka gitu. Ya, tuh. Nanti mau saya bahas itu hari ini. Ya, itu kebohongan itu. Kebohongan yang diulang-ulang yang kemudian lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu teori konspirasi itu. Ya. Orang Arab aja ngomong bahasa Indonesia boleh salah dan tidak masuk neraka. Masa orang Indonesia ngomong Arab salah masuk neraka, gimana ini? Ada masalah di mana nih? Masalahnya di mana nih? Harus ketemu nih. Akhirnya banyak yang takut kan? Betul nggak? Takut mencoba karena ditakut-takuti. Akhirnya kita itu jadi kehilangan kesadaran beragama karena takut. Jadi yang menggerakkan kita itu bukan Tuhan, rasa takut. Takut yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita bodoh. Ya, kelamaan bodohnya. Maka hari ini akan saya coba buka ya rahasia ini. Jadi kembali ke gaba tadi itu. Nah, makin bising tuh. Karena filternya makin, kemampuan memfilternya makin terbatas. Nah, itu gaba itu harus dimaksimalkan lagi. Sehingga yang diizinkan ke sini itu hanya frekuensi-frekuensi yang berasal dari alam tinggi. Yang bisa menolong kita, yang bisa menjadi syafaat bagi kita. Wah, itu ilmu tingkat tinggi itu. Itu tauhid tingkat tinggi. Bisa. Kok bisa ya para nabi, para rasul nangkap ini wahyu, ini bukan? Karena gabanya selalu maksimal. Filternya selalu maksimal. Mekanisme biologi di otaknya itu selalu maksimal. Selalu di gelombang gamma itu. Makanya gamma aminobutyric acid. Jadi sebetulnya tubuh kita ini isinya itu mekanisme biologi, mekanisme kimiawi, mekanisme listrik sampai pada tingkat kuantum. Makanya pemenang hadiah Nobel bidang fisika namanya Roger Penrose. Beliau itu dapat hadiah Nobel, kenapa? Salah satu statement beliau dalam artikelnya, ternyata kesadaran manusia itu eksis di alam kuantum. Coba bayangkan. Ini kesadaran itu kan wilayahnya agama, kuantum wilayahnya sains. Sedangkan pemenang hadiah Nobel mengatakan kesadaran manusia itu eksis dalam dimensi kuantum. Makanya belajar fisika enggak, belajar agama nggak jelas. Betul nggak? Kalau ngomong seperti yang paling tahu, ngalamin enggak? Hidup cuma meniru-niru apa kata orang. Akhirnya kita ini jadi penyumbang kebohongan kolektif. Jadi kita tuh nyumbang sebenarnya kebohongan itu. Karena kebohongan ini kalau diulang-ulang, direpetisi terus-menerus, lama-kelamaan kan dianggap kebenaran. Dan kita menyumbangkan kebohongan itu karena kita ikut-ikutan menyumbangkan kebohongan. Asalnya kebohongan itu bersifat individu. Tapi kemudian karena masing-masing individu berkontribusi menyumbang, jadi aja kebohongannya bersifat kolektif. Contoh sederhana aja. Siapa di sini yang tidak tahu kalau nuzulul Quran itu malam diturunkannya Al-Quran? Siapa yang tidak tahu? Tahu kan semua? Bahkan secara nasional kan diperingati setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah 17 Ramadan itu adalah keyword, password, atau 17 Ramadan itu nama tanggal? Karena pada saat ayat itu turun, Quran surat Al-Alaq pertama kali turun, itu kan kalender Hijriah belum ada. Kok ada yang bisa mencatat kalau
Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sedangkan saat ayat itu turun, surat Al-Alaq, itu belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu baru dibuat setelah Nabi Muhammad itu hijrah. Dan ayat itu sudah turun, kalendernya belum ada. Tapi karena terus diulang-ulang, kita juga jadi membenarkan, 17 Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun satu malam dong. Katanya Al-Quran turunnya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari gitu ya, supaya gampang ngapalinnya. Walau alam itu juga supaya gampang, pelajaran kan begitu. Karena itu juga kalau diulang-ulang oleh semua siswa, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Betul nggak? Siapa yang pasti menghitung kalau firman Tuhan itu turunnya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, siapa? Dipantas-pantasin aja kan gitu, betul nggak? Apalagi kalau dicatat di buku agama kan semua juga membenarkan. Karena dibenarkan oleh guru agama. Kalau ada siswa yang menjawab 22 tahun, 22 bulan, 10 hari, ya pasti salah. Dan ketika dia membuat statement yang salah itu, padahal itu benar sebetulnya, dia tidak ikut berkontribusi membangun kebohongan kolektif. Betul nggak? Apa yang terpikir di otak Bapak Ibu ketika nuzulul Quran? Nasi tumpeng? Betul nggak? Sok ayat tumpeng kan biasa nama. Bukan memikirkan ini yang turun apa? Kalau surat-surat yang mana? Ayat yang keberapa? Betul nggak? Apakah 17 di situ adalah kode? Apakah 17 di situ adalah password? Atau 17 itu benar-benar nama tanggal di bulan Ramadan? Belum lagi, kan awal Ramadannya juga beda-beda. Betul nggak? Iya. Yang ini udah nuzul Quran, yang ini belum. Betul nggak? Baru besok nuzul Quran. Bingung yang mana itu. Tapi kita kan memang tidak pernah berpikir sampai sejauh itu ya. Amanlah kalau Bapak Ibu. Pokoknya 17 Ramadan nuzulul Quran. Tidak pernah bertanya kenapa 17. Terus apa kaitannya 17 Ramadan dengan 17 rakaat sholat? Dan kenapa Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin? Katanya sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa sholat 17? Harus dijawab ini. Harus dijawab. Kenapa 17? Kenapa simetri dengan 17 Ramadan? Bahkan ada kaitannya sebetulnya dengan merdekanya negeri kita, 17 Agustus. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini password atau betul-betul nama tanggal? Kira-kira menurut Bapak Ibu password atau nama tanggal? Ini password sebetulnya. Password. Itu angka keramat sebetulnya. Angka keramat untuk menemukan Quran sejati dalam diri sebetulnya. Tapi nggak akan saya buka di sini, enak aja. Tapi saya kasih tahu aja kalau itu sebetulnya password. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Itu tanggal di bulan Rajab atau password? Password. Karena pada saat beliau berjumpa dengan Tuhan, kan kalender Hijriah belum ada. Nah, kalau itu password, bagaimana kita bisa menggunakan password itu untuk membuka apa? Kan kalau mau buka nomor rekening aja Bapak Ibu pakai password. Dan password itu pasti itu di beja-beja. Betul nggak? Password itu ya hanya saya aja yang tahu. Betul nggak? Bahkan di keluarga aja, mungkin ini suami istri pun nggak tahu itu password. Betul nggak? Iya, rahasia pribadi. Oleh karena itu jangan paksa saya untuk membuka password ini. Kan itu sangat pribadi gitu. Tapi nanti kalau sudah dapat lisensi ya saya kasih passwordnya. Nanti saya kasih passwordnya. Supaya kita tuh bisa memahami ya keterbatasan diri yang sangat luar biasa. Aduh, luar biasa. Ilmu tuh nggak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Ngalir itu. Ngalir. Ilmunya sih bukan di sini, ilmunya di sini. Tapi saya punya akses ke sini. Karena saya punya passwordnya. Yang tidak punya password, walaupun rumahnya pinggir ATM, betul nggak? Iya, cuma lihat ATM aja. Nggak punya password, tidak punya akses. Nah, kita harus punya akses. Dan kalau kita punya akses, bukan hanya ke alam-alam yang tinggi, bahkan akses ke jurnal-jurnal yang terindeks, akses ke penelitian-penelitian yang bermutu, itu juga kita diberikan. Luar biasa ya semesta ini. Nah, oleh karena itu maka hari ini kajiannya adalah hijrah dari kebohongan kolektif menuju kesadaran. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk hijrah dari kebohongan kolektif menuju kepada kesadaran. Kenapa saya sebut kebohongan kolektif? Karena bohong ini sudah kolektif. Sudah bersama-sama kita membangun kebohongan ini.
Betul nggak? Coba aja, sederhana aja. Katanya syahadat itu baru sah kalau bersaksi itu sudah diawali oleh sebuah penyaksian. Kan gitu kan? Kan saksi itu disebut sah apabila apa? Dia yang bersaksi itu adalah yang menyaksikan. Nah, menyaksikan itu di tempat kejadian perkara, namanya TKP. Kalau bersaksi boleh di mana aja. Boleh di kantor polisi, boleh di mana aja, terserah. Boleh di pengadilan, boleh. Tapi saat kita bersaksi, ingat ya, hanya dibatasi untuk membicarakan yang disaksikan. Itu aja kan? Paham ya? Paham ya? Ulangi. Baru sah disebut saksi kalau dia itu menyaksikan. Yes, yes. Nah, kemudian kita mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kan itu bersaksi. Pakai apa? Pakai mulut. Terus TKP Anda di mana? Pertanyaannya, kapan Anda menyaksikan? Dengan mata mana Anda menyaksikan? Di mana TKP-nya? Tetapi karena semua orang syahadatnya sama, bersaksi tanpa menyaksikan. Bahkan itu dianggap kebenaran. Karena kolektif. Kalau ada yang ngajarin, kamu nggak boleh dong bersaksi tanpa menyaksikan. Ya sudah, saya berhenti aja sekarang bersyahadat. Sebelum saya menyaksikan, pasti akan disalahkan. Padahal dia yang benar. Nah, ini yang tidak mau menyumbang kebohongan kolektif dianggap sesat. Tapi para penyumbang kebohongan kolektif dianggap benar. Dah loba. Karena banyak. Betul nggak? Tetapi ada orang yang mulai jujur nih. Iya ya, pantesan saya gak bisa ingat sama Allah. Kan syarat sahnya ingat itu harus tahu yang diingat. Betul nggak? Bagaimana saya bisa ingat sama Allah kalau saya belum menyaksikan? Nabi Musa menyaksikan Allah dulu baru sholat. Nabi Ibrahim menyaksikan Allah dulu baru bilang ini wajhatu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh, dan selanjutnya. Nabi Muhammad juga sama. Kan Nabi Muhammad kan mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Makanya semua sejarah para nabi kan disampaikan pada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Allah, kan tidak langsung iman. Malah protes sama Musa. Hai Musa, aku tidak akan beriman sama Allahmu sebelum aku bisa melihat Allah sebagaimana kamu menyaksikannya. Kan gitu diabadikan dalam Al-Quran. Dan itu difirmankan pada Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad juga sama. Jujur ya, kalau saya mau tanya Bapak Ibu, banyak gak kebohongan kolektif ini yang sudah beredar di masyarakat yang seolah-olah itu kebenaran? Banyak apa banyak sekali? Jangan-jangan semua yang dilakukan sehari-hari itu kebohongan kolektif semua, kalau kita belum pernah memeriksanya. Betul nggak? Iya. Contoh, tadarus. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Arab, tadarus itu kan artinya mengkaji. Ini tadarus malah membaca. Karena semua orang juga kalau tadarus itu membaca, balapan, paheula-heula tamat, dirempuk bahkan. Betul nggak? Ya. Ada satu masjid setiap malam tamat 30 juz. Dikeroyok. Jadi Quran dikeroyok. Satu juz. Masing-masing baca sendiri-sendiri. Masing-masing gak ngerti yang dibaca. Gak tahu apa betul dibaca atau tidak. Betul nggak? Pokoknya digancangkan we. Nerobos teh ya. Ya nerobos kalau saya. Begitu selesai, udah. Sudah satu juz, sudah. Ya udah, alhamdulillah tamat. Besok ulang lagi. Kesadaran apa yang muncul di situ? Ada kata-kata bijak begini, ya. Bapak Ibu milih jadi orang yang bermoral atau jadi orang yang berkesadaran? Kenapa tidak milih jadi orang yang bermoral? Emang tahu moral itu apa? Ya, kalian mah begitu. Kalau dikasih pilihan tuh langsung aja menjawab, betul nggak? Udah pakai feeling jawaban benarnya itu. Walaupun yang salah juga tidak punya argumen. Lihat saya semuanya. Moralitas itu bentukan manusia. Dan moralitas itu sudah jadi aturan, namanya undang-undang. Banyak gak undang-undang di negeri kita? Banyak. KUHAP ada nggak KUHAP? Ada. Aturan apa tuh KUHAP? Ya aturan hukum. Betul nggak? Buatan siapa? Buatan manusia. Setuju nggak? Kalau itu sebetulnya adalah kesepakatan. Gitu? Nah. Tapi banyak juga kan? Malah justru yang melanggar KUHAP itu ya malah para penegak hukum. Maaf ya, ini harus terus terang bicaranya.
selama kita mengikuti aturan karena merasa terpaksa, bukan dari kesadaran, aturan itu akan dicoba dimanipulasi sedemikian rupa. Betul nggak? Akan direkayasa sedemikian rupa seolah-olah kita ini sedang menjalankan hukum. Itulah sebetulnya moralitas. Makanya dari dulu juga pendidikan moral Pancasila belajarkan dulu. Betul nggak? Apakah orang yang nilai PMP-nya dulu 9,5 itu termasuk gurunya berkesadaran? Saya juga jadi PNS dulu, satu rombongan teman-teman saya harus belajar yang namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 300 jam. Itu namanya prajabatan dulu. Malah di tempat P4 sendiri saya melihat sudah mulai ada ketidakbenaran. Dosen yang ngasih nilai pun sudah tidak objektif, padahal itu di ruang penataran P4. Masih ada nggak yang ibadah karena takut neraka? Nah itu moralitas itu. Masih ada nggak yang ibadah karena pengen surga? Itu moralitas itu. Mau melakukan sesuatu karena apa? Bukan dari kesadaran, karena takut dan pengen. Makanya ada kata-kata bijak, orang yang bermoral itu takut neraka, tapi orang yang berkesadaran tidak pengen surga. Ulangi ya, pasti belum ngerti kalian. Orang yang bermoral takut neraka, orang yang berkesadaran tidak pengen surga. Kan banyak orang itu ingin melaksanakan suatu aturan karena takut. Betul nggak? Ada nggak orang mencuri nggak jadi takut CCTV? Apakah mental mencurinya hilang? Kan sebetulnya cuma karena takut CCTV. Tapi kalau ada tempat lain yang tidak ada CCTV, atau CCTV-nya dirusak dulu sama dia, itu niat untuk mencurinya muncul lagi. Ini moralitas ini. Makanya negeri kita ini, Indonesia ini sekarang bukan sedang butuh pendidikan moral, kita perlu pendidikan kesadaran. Orang bergerak karena cinta, karena sadar, bukan bergerak karena takut. Jujur ya Bapak Ibu, banyak kesadaran, banyakkan moral. Bapak Ibu ini pakai baju kayak gini karena takut diomelin tetangga atau karena sadar? Takut dibilang gak soleh? Ini mau saya buka kan, ini rahasia, ini masih judul. Ini kebohongan ini. Ini kebohongan, cuman kebohongan yang kolektif. Jujur Bapak Ibu, ya. Banyak gak aturan di negeri kita? Tapi kekacauan banyak gak? Ini ada hubungan nih. Jumlah aturan tambah banyak, kekacauan tambah meningkat. Harusnya kan aturan tambah banyak, kekacauan berkurang. Betul nggak? Apa yang hilang dari sini? Kesadaran. Orang yang tidak sadar, walaupun ditulis jangan injak rumput, tetap aja injak rumput. Betul nggak? Walaupun ada tulisan Arab, ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, ya. Kalau tidak ada kesadaran, tetap aja habis pipis saja dia tidak mau flush. Maaf Bapak Ibu, kalau saya di Masjidil Haram aja buka WC, kalau sekali buka langsung dapat yang bersih, itu sudah karma baik saya udah luar biasa itu. Biasanya ya 3-4 kali lah buka itu, buka ada aja dedaknya. Hanya untuk flush saja, padahal untuk diri sendiri, apalagi memikirkan orang lain. Biarkan orang lain datang ke WC yang bekas saya dapat yang paling bersih. Gitu. Ada kesadaran itu, pengen membaikkan orang. Itu di Masjidil Haram loh. Mungkin ada yang pernah ke sana ya? Sama kayak pengalamannya dengan saya. Walaupun ada an-nadhafatu minal iman, Arab lagi tulisannya, nggak ngaruh. Bapak Ibu, apakah tidak ada aturan di negeri ini jangan korupsi? Ada ya? Apakah di semua instansi aturan itu ada? Ada tulisan di situ, area fakta integritas, bebas korupsi. Tulisannya ada. Tapi sepanjang tidak ada kesadaran, kita ini hanya berpura-pura bermoral supaya diterima oleh orang, seolah-olah kita ini adalah orang baik. Padahal begitu ada giliran untuk bisa nyolong juga. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi yang membuat Bapak Ibu sholat aja sekarang, itu moralitas atau kesadaran? Jadi Allahnya di mana tuh? Kalau dibahas gini baru mulai rada ngerti ya, rada ngerti, belum ngerti beneran. Kita lebih takut sama tetangga, diomongin tetangga, daripada takut untuk berkhianat pada diri sejati kita. Betul nggak?
Waduh, wah, saya merinding kalau bicara ini. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Sebetulnya asal muasal kebohongan itu dari mana? Saya coba itu cari. Ini bohong itu dari mana awalnya? Ternyata kebohongan itu berasal dari dorongan psikologis untuk melindungi diri. Awalnya begitu. Misalkan gini, ya. Ini kebohongan ya, ini kebohongan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita harus bedakan ya. Mana ajaran agama, mana tradisi. Kalau sudah bicara tradisi, pasti ada kepentingan. Maaf ya, maaf. Di Mekah itu, pada saat itu, kan yang tumbuh cuma pohon kurma. Otomatis semua orang di Mekah kalau buka puasa makan buah kurma. Karena itu terjadi di Mekah, tempat turunnya agama Islam. Jadi seolah-olah orang luar melihat kalau orang makan kurma ketika buka puasa itu adalah ajaran. Betul nggak? Dan kita juga ikut membantu makan kurma, ajwa, kurma Nabi. Nabi nangis ke mana, ajwa naya kene hayana. Pokoknya asal dipopulerkan oleh kita semua, ajwa, kurma Nabi, pakai Nabi aja, udah langsung terpesona. Padahal kalau kita mikir, ya orang Arab saat itu makan kurma karena nggak ada lagi buah di sana kecuali kurma. Karena buka puasa yang paling bagus kan makan buah. Kenapa? Karena buah itu gulanya alami, seratnya bagus, sehingga saat kita memasukkan buah ke dalam perut kita, ada fase adaptasi daripada langsung memasukkan nasi. Kaget lambung kita karena gula darah langsung meningkat, sedangkan insulin belum siap, pankreas belum siap, diadaptasi dulu dengan buah. Karena kita sudah semuanya sepakat buka puasa pakai kurma, walaupun di kita buah banyak, nanas ada, alpukat ada, pisang ada, jeruk ada, semuanya dilewat, harus kurma. Ini ajaran apa kebohongan kolektif? Betul nggak? Karena kita nggak pernah mau mikir. Ya betul, Nabi Muhammad juga bukanya pakai kurma, tetapi karena itu di Arab adanya kurma. Terus naon deui nu rek di dahar atuh eueuh. Betul nggak? Kan di kita banyak pilihan. Ini yang kecil-kecil aja. Dan kita sudah tidak mau berpikir. Apalagi soal pakaian. Kalau saya bahas malah nanti jadi diskusi panjang. Karena Nabi Muhammad waktu ada di Arab tuh lahir, orang Arab juga pakaiannya sudah begitu. Karena pakaian itu untuk mempertahankan diri dari alam kan. Kalau di sana banyak debu, banyak, makanya laki perempuan juga ditutup ya, supaya nggak kena debu, hamur sampo atuh. Tapi kan kita menganggap seolah-olah begitu kan, betul nggak? Nah ini sudah tidak ada pikiran lagi, yang lain lagi, tidak alternatif lagi, karena semua orang juga setuju. Nah ini akhirnya jadi membentuk kebohongan kolektif. Jadi kebohongan itu sebetulnya ternyata asal muasalnya itu adalah dorongan psikologis untuk melindungi diri. Yang melindungi diri gimana aja caranya, betul nggak? Melindungi diri dari kekurangan makanan, melindungi diri dari kekurangan macam-macam. Kan ingin melindungi diri, apalagi tidak punya sumber daya alam, betul nggak? Yang paling gampang kan sebetulnya semua disebut aja atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama agama, semua pasti ngikutin. Menjajah manusia yang paling gampang pakai itu. Kalau pakai senjata pasti ada perlawanan, betul nggak? Makanya kita harus selektif, mana ajaran Tuhan, mana tradisi. Karena agama itu sudah melembaga, sampai tidak bisa dipisahkan lagi, mana tradisi, mana ajaran ketuhanan, sudah tidak kelihatan lagi. Karena suka atau tidak suka, ajaran ketuhanan itu sudah berpadu dengan tradisi di mana ajaran itu turun. Setuju nggak dengan saya? Setuju ya? Oke, itu yang membuat agama jadi beda-beda, padahal dari Tuhan yang sama. Jadi yang membedakan itu sebenarnya bukan ajaran ketuhanannya, tapi tradisi di mana ajaran ketuhanan itu datang. Nah ini yang harus dibuka oleh kita, rahasia ini. Oke, jadi kebohongan itu berasal dari apa? Dorongan psikologis untuk melindungi diri. Yang kedua, kebohongan itu adalah kebutuhan bagi ego. Bagi diri palsu, kebohongan ini kebutuhan. Kebutuhan. Untuk apa sebetulnya orang berbohong? Rata-rata untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pasti ada niat di balik itu. Ingat ya, ini bicara secara saintifik dulu tentang kebohongan. Ya, yang seringkali bermula dari rasa takut akan konsekuensi, rasa malu atau keinginan untuk dihargai. Kan banyak orang yang berbohong karena ingin dihargai. Betul nggak? Berpura-pura soleh, berpura-pura suci, betul nggak? Berpura-pura bersih, betul nggak? Berpura-pura orang kaya, kan gitu. Banyak kan kayak gitu. Capek nggak Bapak Ibu? Capek ya? Udah kalau gitu kita hijrah ya. Mau nggak hijrah ke kesadaran? Udah, lebih bagus hidup tuh apa adanya. Ya, apa adanya. Ya, oke. Secara evolusioner, kebohongan tuh muncul sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ini menurut sejarah. Sejak kapan orang berbohong? Ini saya telusuri ke belakang. Ternyata orang tuh mulai berbohong 50.000 tahun yang lalu. Bayangkan umur bohong ini udah lama banget. Betul nggak?
Nah, tahun Masehi aja sekarang baru berapa? 2000 berapa sekarang? 2026. Ini bohong umurnya sudah 50.000 tahun. Oke. Jadi wajar ya kalau ini para pewarisnya. Kapan bohong itu muncul? Saat Homo sapien berinteraksi dalam kelompok besar, digunakan untuk memanipulasi sosial, perlindungan diri, dan mempermudah hubungan. Ini menurut sejarahnya. Jadi kebohongan itu pada saat Homo sapien. Siapa Homo sapien itu? Homo sapien itu kita waktu masih manusia purba. Ketika kita sudah mulai besar, kelompok besar, ada keinginan untuk memanipulasi sosial. Ngerti manipulasi sosial? Gini manusia. Kadang-kadang kita suka lihat kan, ya, orang mau mencalonkan jadi anggota dewan, gitu. Kadang-kadang berbicaranya itu sudah tidak asli, betul nggak? Ya, pokoknya di kampung sini saya yang paling ini kan gitu, betul nggak? Itu kan suka muncul itu gambar-gambar itu, betul nggak? Nah itu kan sebetulnya dia tuh sedang berbohong bukan pada orang lain. Dia tuh berbohong pada diri sendiri, cuman karena mau berinteraksi dengan kelompok besar, jadi dia itu kemudian melakukan manipulasi untuk mempermudah hubungan juga, ya, biar semua orang memilih saya. Nah ini nih ya, kebohongan itu asal muasalnya seperti itu. Oke. Jadi sejarah kebohongan di zaman prasejarah digunakan untuk bertahan hidup. Jadi di zaman prasejarah dulu kebohongan itu digunakan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang di zaman modern sudah berkembang. Kebohongan bukan untuk bertahan hidup, tetapi berkembang menjadi manipulasi politik, iklan, media sosial. Apalagi setelah ada AI. Tiba-tiba aja saya berfoto dengan 4 orang. Saya bingung itu, di mana fotonya? Sarungnya saya nggak kenal, bajunya nggak kenal. Makanya banyak yang nanya sama saya, wah hebat, ayah guru sudah berkolaborasi. Apa ini? Ya sekarang kebohongan semakin mudah, betul nggak? Karena sekarang itu untuk bohong pun teknologinya ada, betul nggak? Makanya kita harus lebih waspada lagi nih, ya. Karena sekarang kebohongan itu sudah berkembang menjadi manipulasi politik, iklan, media sosial dan lain sebagainya. Bahkan iklan pun rela berbohong hanya untuk meraup keuntungan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini iklan bukan hanya urusan produk, dalam urusan agama juga iklan banyak. Betul nggak? Iya, banyak. Nah, kebohongan itu punya efek bola salju, Bapak Ibu. Kebohongan sering kali menimbulkan efek bola salju, di mana satu kebohongan memerlukan kebohongan lain untuk menutupinya. Makanya lihat tuh, orang yang sekali berbohong dia akan seterusnya berbohong untuk menutupi kebohongannya terus menerus. Apalagi Bapak Ibu, aduh amit-amit harus berbohong urusan yang menyangkut keyakinan, karena ingin dipandang oleh orang lain seolah-olah saya ini siapa, betul nggak? Waduh, nggak kebayang ya? Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Oke, baik, sekarang saya pakai ayat biar ngerti ngajinya. Coba kita lihat dulu nih Quran surat Yunus surat 10 ayat 69. Ya, kul, katakanlah. Ini kalau biasanya kalau ada kata kul di Quran itu diperintahkan buat mereka yang sudah mengalami. Makanya 3 surah terakhir semua pakai kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Hati-hati itu. Kul itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mengalami apa yang akan dibicarakan. Setuju? Setuju ya? Nih, anak Bapak Ibu punya anak 2. Yang satu camping dengan sekolahnya, yang satu nggak camping. Anak yang mana yang disuruh cerita pengalaman camping? Yang camping kan? Pernah maksa anak yang nggak camping untuk cerita? Nah, gitu supaya gampang. Jadi kul itu katakanlah pasti perintah untuk mereka yang sudah mengalami. Ayo, suka baca surat Al-Ikhlas? Oke, saya tes sekarang. Allahu ahad. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Apakah Bapak Ibu sudah manunggal dengan Allah? Tuh. Jadi siapa yang boleh mengatakan Allahu ahad? Yang sudah mengalami. Jadi itu perintah kul Allahu ahad hanya untuk yang mengalami. Lah kalian nggak ngalamin baca itu? Oh Kak kan kul itu untuk yang sudah mengalami. Yang sudah mengalami mengahad dengan Allah, tidak merasa terpisah dengan Allah, merasa dirinya lenyap dalam tubuhnya Allah, tidak merasa dirinya ada lagi, tidak ada ego lagi. Yang ada cuma Dia, la ilaha illallah. Gak ada yang lain, bahkan saya pun tidak ada. Yang ada cuma Allah. Baru boleh baca ketika sholat Allahu ahad. Boleh, yang sudah ngalamin.